Dengan turun langsungnya Gibran memimpin kampanye di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pertanyaannya apakah suara Ganjar di daerah yang disebut sebagai kandang banteng itu bisa direbut Prabowo Gibran? Kita bahas sore ini bersama dengan Ahmad Khoirul Umam, dosen ilmu politik Paramadina. Sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Audrey. Mas Umam, ini kan Gibran ditugaskan sebagai Panglima ya, pemenangan Jawa Tengah, bertugas turun langsung padahal ia juga menjadi cawapres. Sebenarnya seberapa besar Gibran ini menjadi Panglima bisa menggerus suara kandang banteng Jawa Tengah? Ya, memang dari awal posisi dari basis pemilih loyal PDIP yang kemudian mengarah pada dukungan kepada Mas Ganjar itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan basis pendukung dari Pak Jokowi itu sendiri. Nah, di saat yang sama kemudian di dalam konteks Pilpres ini, mereka yang menjadi basis pemilih loyal Jokowi seringkali kemudian memberikan basis dukungannya kepada Gibran sebagai representasi dari keluarga Jokowi. Nah, di level itu tentu akan terjadi semacam kanibalisme elektoral di mana mesin politik dari Mas Ganjar selaku capres dari PDIP dengan mesin politik nomor urut 2 yaitu Prabowo Gibran akan mencoba untuk saling menegasikan, untuk mencoba saling meraih simpati dari basis pemilih masyarakat terutama di wilayah Jawa Tengah dan juga DIY. Tetapi di saat yang sama kita juga bisa cermati bahwa dari DPT sekitar 204 juta di Pilpres 2024 mendatang, Jawa Tengah sendiri memberikan kontribusi DPT yang cukup besar. Oke. Ada di angka sekitar 28,2 juta pemilih. Dan kalau misal kita cermati, dari 28,2 juta pemilih itu, ada sekitar 9,1 juta dari kalangan pemilih dari generasi milenial, dan juga ada sekitar 5,9 juta yang berasal dari generasi Z. Nah, jika kemudian misalnya Gibran bisa masuk lebih dalam, melakukan penetrasi politik secara lebih intensif ke dalam segmen itu, tentu akan membuka ruang potensi kemenangan yang lebih besar. Selain itu, di saat yang sama, basis pemilih loyal Jokowi yang barangkali tidak terafiliasi secara ideologis dengan PDIP, berpotensi besar akan memberikan dukungan kepada Gibran. Nah, situasi Artinya inilah dengan status sebagai anak Jokowi bisa personalisme dibilang elektoral. secara otomatis Mas Umam akan memberikan suaranya juga kepada Prabowo Gibran. Iya, memang tidak secara otomatis tentunya, tetapi dalam konteks ini loyalitas pemilih tentu akan terbagi menjadi beberapa hal. Pertama, kalau misalnya memang party ID-nya lebih kuat pada PDIP, maka besar kemungkinan dari segmen berbasis pemilih PDIP akan memberikan dukungannya kepada Mas Ganjar. Dan diakui Mas Ganjar adalah 2 periode gubernur di Jawa Tengah, tetapi di saat yang sama kita juga perlu mencermati apakah akar dukungan dari Mas Ganjar sendiri cukup kuat atau tidak. Karena kalau misal kita cermati dari basis pemenangan Mas Ganjar sebagai gubernur di Jawa Tengah, terutama di Pilkada Jateng di tahun 2013, lalu Pilkada Jateng di tahun 2018, itu sebenarnya lebih banyak ditopang oleh basis kekuatan partai dari PDIP, bukan dari misalnya dari konteks elektabilitas individu. Nah, situasi ini yang kemudian perlu dipastikan oleh masing-masing pihak untuk mengoptimalkan basis pendukungnya. Dan yang lebih penting, dalam konteks Jawa Tengah dan juga tentunya DIY atau Yogyakarta, basis kekuatan pemilih nasionalis itu tidak bisa berdiri secara kokoh ketika tidak mendapatkan backup dari kekuatan Islam moderat. Maka kalau misal ingin menguasai Jawa Tengah, selain melakukan penguasaan terhadap segmen pemilih nasionalis, maka upaya untuk mendapatkan dukungan dari basis pemilih Islam, terutama dari Islam moderat, yang terrepresentasikan dari komunitas Nahdlatul Ulama atau warga Nahdliyin, betul-betul harus diimbangkan di sana. Nah, situlah kemudian dari Prabowo Gibran maupun Ganjar Mahfud termasuk yang juga akan diperebutkan oleh Anies dan juga Muhaimin akan melakukan upaya yang cukup signifikan untuk memperhitungkan di sana. Nah, kalau untuk melihat karakteristik dari pemilih di Jawa Tengah, baik juga di DIY termasuk ya. Nah, ini kan cenderung tadi bilangnya pemilihnya loyal. Nah, pemilih loyalnya ini sebenarnya lebih kepada partai politiknya, dalam hal ini salah satunya PDIP, atau lebih ke sosoknya, figurnya? Iya, memang
kalau misal kita bicara basis di Jawa Tengah, dari beberapa pilpres yang lalu-lalu dan kemudian juga dari representasi keterpilihan partai di Pileg, memang partai ID dalam konteks kedekatan dengan partai itu lebih kuat. Tetapi diakui atau tidak, memang ada semacam kecenderungan split ticket voting. Nah, di dalam konteks Pileg, memang PDIP cenderung akan memiliki kekuatan yang cukup terkonsolidasi di Jawa Tengah. Oleh karena itu, kita bisa memahami bahwa Jawa Tengah adalah salah satu kandang banteng yang memiliki kekuatan yang cukup stabil dan juga terkonsolidasi dengan baik. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kita merujuk pada Pilpres di 2004, juga Pilpres di 2009, meskipun Jawa Tengah adalah basis atau kandang banteng, tetapi waktu itu di 2004 dan juga 2009, justru yang menang di Pilpres bukan Bu Megawati Soekarno Putri, tetapi justru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang waktu itu mendapatkan basis dukungan yang cukup kuat dari segmen pemilih nasionalis dan juga dari kelompok Islam moderat. Nah, oleh karena itu situasi ini yang kemudian tidak bisa diterima secara taken for granted oleh teman-teman di PDIP atau tim sukses Mas Ganjar misalnya, meskipun percaya diri bahwa Jawa Tengah, DIY adalah kandang dari banteng, wilayah merah, tetapi di saat yang sama hati-hati dengan fenomena split ticket voting, di mana dukungan terhadap partai belum tentu linier terhadap dukungan dalam konteks capres. Meskipun Pak Jokowi juga masih kader PDI Perjuangan, ini juga harus hati-hati ya? Nah, situasi ini yang kemudian perlu diantisipasi lebih lanjut. Karena ada pergeseran dari basis data yang kita cermati ya, ada pergeseran signifikan sejak September sampai November saat ini. Dari basis survei-survei yang ada di bulan Juni, Agustus, September, memang persepsi masyarakat secara umum, terutama dalam konteks basis kekuatan merah di Jawa Tengah, mempersepsikan capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi adalah Mas Ganjar. Tetapi begitu kemudian ada nama Gibran yang dideklarasikan pada Oktober beberapa waktu lalu menjadi cawapres Pak Prabowo, sekarang mengalami pergeseran, di mana kemudian yang dipersepsikan capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi adalah Pak Prabowo. Dan kemudian diikuti dengan narasi serangan, kemudian narasi kritis yang diusung oleh teman-teman PDIP terhadap pemerintahan Jokowi, justru impact-nya adalah ada semacam pertanyaan yang cukup signifikan dari para basis pemilih loyal PDIP, apakah PDIP masih menjadi bagian, menjadi rumah bagi Pak Jokowi ataukah tidak. Nah, hal inilah yang kemudian menciptakan mobilisasi basis pemilih yang semula memberikan dukungan kepada Mas Ganjar, sebagian beralih kepada Pak Prabowo. Nah, situasi ini yang betul-betul... Tapi sebagian juga masih bingung mungkin bisa dibilang, Mas Umam. Masih bingung untuk memilih. Iya, bingung memilih, tetapi kalau misal kita cermati tren pergeseran pemilihnya, itu semakin firm. Nah, ini yang kemudian menjadi dilema yang cukup serius. Semakin PDIP melakukan serangan politik cukup intens terhadap pemerintahan Jokowi, salah satunya juga terhadap Gibran misalnya, justru ada basis pemilih merah yang mulai bergeser kepada pasangan Prabowo Gibran. Nah, di level itu yang kemudian rasanya agak dilematis dan juga disikapi secara cermat oleh tim sukses Ganjar Mahfud ke depan. Oke, Mas Ahmad Khoirul Umam, dosen ilmu politik Paramadina, terima kasih untuk ulasannya. Sehat selalu Mas Umam.